Cuman masalahnya Nabi seleksi. Nah, kala itu sahabat Zaid bin Thabit ini nggak masuk seleksi. Sebab ketika diseleksi, Nabi menyeleksi mereka dengan senjata mereka. Nah, Zaid bin Thabit ini bawa pedang, yang pedangnya itu tingginya lebih tinggi pedangnya dibanding dirinya. Karena Zaid bin Thabit punya tipe perawakan yang tidak tinggi besar ya. Jadi begitu diukur dengan pedang, mungkin kepalanya ini masih setangkai pedang gitu. Ya bayangkan gimana mau ikut perang kalau begitu ya, pedangnya setinggi badannya kan nggak memungkinkan, maka nggak bisa. Dan ternyata ketika tidak diperbolehkan itu menjadi sumber kesedihan buat Zaid. Ya, karena momen itulah beliau tidak bersama dengan Nabi, padahal selama ini selalu dekat dengan Nabi, selalu dekat dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi, harus pisah dengan Nabi. Maka dia adu sama ibunya. Ibu, ini momen yang sangat menyedihkan buatku untuk berpisah dengan Nabi. Tapi ibunya membesarkan. Ya, mau bagaimana lagi? Kamu tidak mungkin untuk ikut serta. Kamu harus punya keahlian lain yang menarik perhatian Nabi sehingga kamu bisa dekat selalu dengan Nabi. Akhirnya dia bilang sama ibunya, Bu, sampaikan kepada Rasul, aku sudah hafal 17 surat dalam Al-Quran. 17 surat ini jangan dibayangin kayak kita ya. Kita 17 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Asr, Al-Kautsar itu udah 5 sendiri. Ini 17 surat yang panjang-panjang. Kalau dibikin juz hampir 11 juz. Dan ini dihafal sebelum Nabi datang ke Madinah. Jadi ya Zaid bin Thabit minta, sampaikan ini pada Rasul. Aku sudah hafal 17 surat. Dan ini aku hafal sebelum Nabi datang. Untuk menunjukkan bahwa punya kelebihan di sini, di hafalan. Baik kalau begitu. Tapi ibunya nggak bisa serta-merta juga bilang kepada Rasul. Akhirnya bilang kepada kaumnya, ya, paman-pamannya dibilang dari Bani Najjar itu untuk menyampaikan kepada Rasul. Oh iya, begitu? Ya, sampaikanlah. Ketika Rasul pulang dari perang Badar, para sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, ini ada anak dari anak-anak kami, ya, namanya Zaid, dipanggil Zaid. Oh Zaid ya, ini sering di sebelah kemarin Badar nggak diterima, mungkin begitu ya. Baru disampaikan lah bahwa dia ingin selalu dekat denganmu dan dia punya keistimewaan. Apa dia istimewanya? Istimewanya dia sudah menghafal 17 surat sebelum engkau datang ke Madinah. Bayangkan ya, berarti kan dalam waktu cepat sekali ya. Masuk Islamnya jaraknya hanya setahun sebenarnya. Ayahnya, ibunya itu jarak setahun sebelum Nabi hijrah. Jadi setahun sudah hafal 17 surat. Kita setahun ngapalin Qul ya ayyuhal kafirun aja masih muter. Ya, ini setahun hafal 17 surat. Oh benar, dites. Dites saat itu surah Qaf. Lumayan panjang dan lulus. Lalu Nabi tersenyum. Ditanya, anak 12 tahun ini ditanya oleh Nabi. Wahai Zaid, kamu bisa nggak bahasanya orang Yahudi itu? Bahasa Ibrani. Karena orang Yahudi banyak di Madinah. Karena sesungguhnya aku merasa tidak aman dengan bahasa mereka. Takut nanti ketika ada tulis-menulis, ada omong, mereka itu berdusta. Kamu bisa nggak bahasa mereka? Lalu Zaid mengatakan, tidak bisa, wahai Rasul. Baik, kalau begitu aku tugaskan kau belajar. Belajar bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi itu belajar. Datang ke perkampungan mereka, belajar. Sami'na wa ata'na. Zaid yang usia 12 tahun, anak kelas 6 SD berangkat, belajar. Dan dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, dan tidaklah aku belajar hanya 15 hari hatta hadzaqtuh, sampai aku itu fasih dengan bahasa mereka. Bayangkan berapa? 15 hari. 15 hari dari nol ya, sampai bisa ngomong, nulis ya. Terus apa lagi? Ngomong, nulis, mendengarkan, pokoknya lengkap nih, listening ya, apalagi reading, apalagi lengkap semuanya. Semuanya lengkap. Bayangkan 15 hari. Ya, nggak tahu ya, kalau orang sekarang apakah ada yang bisa seperti itu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa sahabat itu cerdas. Sahabat Nabi itu cerdas. Datang kepada Rasul 15 hari. Rasul, sudah, aku bisa. Bahkan bisa, bukan hanya sekedar ngomong, bisa nulis, bisa mendengarkan, bisa apa. Insya Allah engkau aman dari makar mereka. Rasul senyum. Lalu ditanya lagi, Zaid, kamu bisa nggak bahasanya Syriania? Bahasa Syriania itu bahasanya orang-orang Syam ya. Ya, bahasanya Nabi Isa itu. Ya, bahasa Nabi Isa itu bahasa orang Syam itu, Syriania. Lalu Zaid mengatakan, tidak bisa ya Rasul. Belajar bahasa mereka. Belajar lagi. Berapa hari? Kalau tadi 15 hari, ini 17 hari sahabat. 17 hari bisa semuanya. Kalau yang Yahudi tadi masih oke lah, saya masih masuk di logika saya gitu ya. Kenapa? Karena orang Yahudi banyak di seputaran Madinah, tinggal datang ke mereka belajar aja, belajar. Nah kalau Syriania ini,
yang dia ada di utara, di Syam, ribuan kilo. Bagaimana caranya? Dulu belum ada internet yang bisa belajar online, enggak. Ya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya ini anak. 12 tahun, bukan orang yang sudah 12 tahun. Sampai akhirnya Nabi betul-betul kagum dan akhirnya dijadikan sebagai katibur Rasul. Prestasi pertama beliau itu menjadi katibur Rasul. Nulis, jadi sekretarisnya Nabi. 12 tahun di masa yang kala itu buta huruf itu menjadi sesuatu yang lazim. Buta huruf itu biasa, ya, karena memang jangankan zaman dahulu lah, tahun 45 aja di Indonesia mungkin nilai buta huruf di atas 50% ya, apalagi kala itu. Nah ini ada anak 12 tahun, nulisnya udah canggih, bukan satu bahasa, beberapa bahasa, dan bahasanya itu tulisannya beda-beda. Kalau kita misalkan sekarang nulis bahasa Inggris, tulisannya masih pakai abjad biasa, kan sama dengan kita ABCD. Mungkin kalau mereka sebutannya yang beda ABCD. Kalau ini beda, bahasa Ibrani tulisannya beda dengan bahasa Arab hurufnya. Bahasa Syriania juga beda bahasanya dengan bahasa Arab. Tapi karena kecerdasan yang ada pada seorang Zaid bin Thabit. Yang sampai akhirnya beliau belajar lebih banyak lagi, belajar bahasa Persia, belajar bahasa Kipti, belajar bahasa Habasyi, sehingga beliau menjadi penguasa bahasa. Menjadi turjumanur Rasul, menjadi penterjemahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu. Begitu wahyu turun, saking yakinnya, saking percayanya Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini, kepada ilmunya, kepada amanahnya, maka beliau meminta agar Zaid bin Thabit ini menjadi penulis wahyu. Bahkan ada yang mengatakan beliau penulis wahyu yang utama gitu. Ya, jadi yang paling banyak menulis wahyu setiap ayat yang turun, karena kalau Al-Quran itu tidak boleh semua ayat itu ditulis sembarangan oleh orang-orang. Beda dengan hadis. Ya, kalau ada hadis turun atau ada hadis yang diucapkan, semua sahabat boleh, kalau mau nulis silakan, mau menghafal silakan. Tapi kalau Al-Quran tidak. Kalau wahyu tidak sembarangan. Ya. Ditulis, ditunjuk. Ayat ini yang nulis fulan, ayat ini yang nulis sahabat fulan, ayat ini yang nulis sahabat fulan. Nah, sahabat Zaid bin Thabit ini termasuk yang porsi paling banyak. Bahkan saking cerdasnya, ini beliau ini sampai Nabi mengatakan afradu hadhil ummah. Jadi orang yang paling jago dari segi ilmu faraid. Gitu. Faraid itu ngitung-ngitung gitu, ya, waris. Ya. Harta berapa, dibagi orang berapa, ini sekian sepernya, nanti hasilnya berapa. Itu Zaid. Nggak pakai kalkulator. Ya. Nggak pakai kertas. Cukup orang cerita. Lalu ada beberapa pertanyaan, langsung Zaid bin Thabit mengatakan, Anda sekian, Anda sekian, Anda sekian, Anda sekian. Kalau sekarang yang bisa begitu hanya komputer.